Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Ani Fauziah di Matematika kelas 7. Pada pagi hari ini Ibu akan membahas mengenai KPK dan FPB. Silakan diikuti dengan baik ya. Jangan lupa sebelumnya kalian untuk presensi terlebih dahulu dengan cara subscribe video ini ya. Nah, sehingga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan selalu mendapat notifikasi dari channel Ibu. Baiklah, kita akan membahas mengenai KPK dan FPB, yang mana Ibu yakin bahwa materi ini sudah kalian sudah pernah mendapatkannya waktu di tingkat sekolah dasar ya. Nah, kemudian kita akan perdalam di tingkat SMP. Ya. Baik, dari ini tujuannya adalah kita akan menyelesaikan masalah bilangan yang berkaitan dengan KPK dan FPB, khususnya pada soal cerita. Ya, jadi kita kembangkan nanti menyelesaikan KPK dan FPB pada soal cerita, yang mana prasyaratnya anak-anak ingat kembali materi tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Yuk kita ingat lagi yuk materi di SD dulu. Misalnya carilah KPK dari bilangan 3, 5, dan 6. Nah, bisa dengan dua cara ya. Nah, yang pertama, kita tulis kelipatan dari bilangan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai angka 30. Kemudian kelipatan dari 5, 5, 6, 15, 20, 25, 30, masih bisa dilanjutkan ya. Kemudian angka 6 kelipatannya adalah 6, 12, 18, 24, 30. Setelah kita lipatkan, kalian perhatikan bahwa kalian akan menemukan bilangan kelipatan yang sama dari tiga bilangan ini. Ya. Bilangan kelipatan yang sama. Jadi pertama kali menemukan bilangan lipat yang sama atau kelipatan persekutuan terkecilnya adalah bilangan 30. Sehingga dengan kata lain KPK dari 3, 5, dan 6 adalah 30. Kemudian untuk langkah yang kedua dengan faktorisasi prima. Misalnya tentukan KPK dari 10, 15, dan 20. Maka kita faktorkan dulu. 10 itu adalah 2 kali 5. 15 itu adalah 3 kali 5. 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian untuk KPK kita cari bilangan yang sama antara ketiga bilangan ini. Kita cari faktor yang sama antara ketiga bilangan itu, yaitu angka 5. 5 kali. Kemudian kita cari faktor yang sama lagi, ada 2 dan 2 pangkat 2. Untuk faktor yang sama, kita cari yang pangkatnya besar. Ya. Berarti kita ambil 2 pangkat 2. Kemudian dikalikan bilangan yang lain. Jadi untuk KPK, bilangan yang sama, kita cari pangkat yang besar, kemudian dikali bilangan lain yang berbeda. Sehingga 5 kali 2 pangkat 2 adalah 4, kali 3 hasilnya adalah 60. KPK dari 10, 15, dan 20 adalah 60. Kemudian kita ingat lagi tentang FPB. Tentukan FPB dari 20, 30, dan 40. 20 kita faktorkan menjadi 2 pangkat 2 kali 5. 30 adalah 2 kali 3 kali 5. 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Nah, untuk FPB, bilangan yang sama, faktor yang sama, kita ambil pangkat yang kecil. Jadi antara 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 kita ambil yang pangkat terkecilnya, yaitu 2 pangkat 1 atau 2. Kemudian ini ada bilangan yang sama lagi ya, 5 sama-sama berpangkat 1, berarti kita ambil salah satunya adalah 5. Sehingga FPB-nya 2 kali 5 adalah 10. Sudah ingat ya anak-anak ya? Materi di SD dulu, cara mencari KPK dan FPB. Baik, masuk ke materi kita. Bagaimana kita gunakan KPK dan FPB itu untuk menyelesaikan permasalahan cerita atau soal cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini, misalnya dari kalian ya, ada 3 anak yang punya langganan bakso di tempat yang sama ya. Di situ ada Zainul, Evan, dan Thohir. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, maka tentukan setiap berapa hari mereka akan makan bakso bersama-sama lagi.
Nah, seperti ini ya, salah satu contoh penerapan soal KPK maupun FEB. Ya, baik. Setelah memahami konsep kelipatan persekutuan terkecil, kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan di atas ya. Ya, untuk Zainul, Evan, dan Tohir itu pola makan mereka adalah menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ada ada 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan 5 hari sekali. Ketika ini kita lipatkan, berarti setelah 2 hari sekali, maka hari kedua, hari keempat, hari keenam, dan seterusnya. Hari ketiga, hari keenam, hari kesembilan, dan seterusnya. Hari kelima, hari ke-10, dan seterusnya. Itu adalah prinsip kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Coba anak-anak coret-coret ya, maka mereka ketiga anak itu akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari sekali ya. Ketika 2, 3, dan 5 ini kita lipatkan, maka kelipatan persekutuannya adalah angka 30. Nah, nanti akan berulang lagi di angka 60, 90, dan seterusnya. Jadi mereka akan makan bakso bersama-sama lagi setelah 30 hari sejak mereka bersama makan bakso pertama kali ya. Atau kita cari KPK-nya yaitu 30. Jelas ya anak-anak ya? Kita lanjutkan pada permasalahan yang kedua. Ya, ini anggota pramuka terdiri dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah sekolah SMP ikuti perkemahan Sabtu Minggu atau bersama. Dengan jumlah seluruh siswa ada 108 orang. Yang mana terdiri dari utusan kelas 7 ada 30 orang, kelas 8 ada 36, dan kelas 9 ada 42 orang. Nah, untuk kegiatan baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9. Dengan jumlah setiap kelompok adalah sama. Nah, ini kita perhatikan soal seperti ini. Di kelas 7 sebanyak 30 orang, 8 sebanyak 36 orang, kelas 9 sebanyak 42 orang. Kemudian akan dibagi menjadi kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan sama. Lah ini ketentuannya. Nah, ini kita garis bawahi ini. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan soal ini, maka cara penyelesaiannya ya dengan memahami konsep faktor persekutuan. Ya, berarti kita cari faktor persekutuan dari 3 bilangan ini. Dari 30, 36, dan 42. Kita cari faktor persekutuannya dulu ya. Nah, faktor persekutuannya. Kalau di sini banyaknya kelompok yang bisa kita buat adalah faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42. Yaitu 1, 2, 3, atau 6. Nah, kita lihat jika satu kelompok artinya anak tersebut tidak dibagi dalam kelompok. Maka ya, kalau hanya satu kelompok kan berarti jadi 1, 7, 8, 9 itu artinya tidak dibagi dalam kelompok. Maka kelompok yang mungkin dibuat adalah 2 kelompok, 3 kelompok, atau 6 kelompok. Nah, sekarang kalau kita lihat nah di sini berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Ada kata sebanyak-banyaknya. Nah, berarti kita atau berapa paling banyak kelompok yang dapat dibuat. Kalau kita tadi bicara masalah faktor persekutuan, karena di sini ditanya paling banyak kelompok, maka sama saja kita mencari faktor persekutuan yang terbesar dari ketiga bilangan tersebut ya. Jadi langkahnya silakan anak-anak cari FPB nanti dari 30, 36, dan 42. Berapa FPB-nya? Nah, dengan langkah yang sama dengan penjelasan di depan, bisa dicari dengan faktorisasi dulu, maka FPB-nya adalah 6. Karena tadi paling banyak ya, jadi sebanyak-banyaknya ya, kelompok yang dapat dibuat adalah 6. Kalau ada 6 kelompok, maka banyaknya anggota tiap kelompok adalah ya ini tinggal 108 dibagi